Brengsek, bedebah itu cuma kupukul beberapa kali langsung ngomongnya dijadi sopan. Haha, hebat. Hei, ada rokok? Ya, tai, ngerokok dulu yuk. Ah, sial banget sih. Kenapa harus masuk ke SMA Enjang? Sarangnya berandalan brengsek. Belum ada 1 minggu sejak semester dimulai. Levelnya sudah ditentukan. Budak, orang biasa, bangsawan, dan raja. Padahal selama SMP aku jadi pesuruh terus. Masa aku begitu juga di SMA? Aku harus berusaha supaya enggak mencolok. Cu, cu, cu. Oi bedebah zelot. Kalau hidra meludah harusnya dilelehkan dong. Hahaha. Brengsek, aku bakal bunuh bedebah itu. Suatu hari pasti kubunuh. Saat itu aku berpikir, dasar penakut. Tapi aku lega, bukan aku yang kena. Hah? Dia melihat ke arahku. Tidak, tidak. Keparat pecundang di situ. Mirip cewek enggak sih? Badannya kecil dan kulitnya putih. Kalau didandanin kayaknya asik dilihat nih. Hahaha. Bulu matanya juga panjang. Ah, Seyon. Namanya juga kayak cewek. Brengsek. Jangan-jangan dia beneran cewek. Mau coba taruhan? Mari kita coba cek. Hahaha. Suara kaki melangkah menuju Seyon. Hei. Wah, brengsek. Bedebah ini cowok. Besar, anjir, brengsek. Keparat. Bohong itu. Hahaha. Suara pukulan puk mendarat di mukanya. Dah. Leherku brengsek. Wah, gila. Mau apa dia? Bedebah brengsek. Kau sudah gila ya, cari mati. Bedebah, lepaskan aku. Kau bakalan mati, keparat brengsek. Plak, plak. Brengsek, maknya tampar nih. Plak, plak, plak. Keparat. Kalau ini lepas. Plak, plak, plak. Masih nggak paham situasinya? Plak, plak, plak. Aduh, plak, 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 plak. Brengsek, hebat banget. Aku baru pertama kali lihat yang seperti itu. Kalau kau sekali lagi mengacau di kelasku, akan kucongkel bola matamu. 1 menit sebelum Seyon, anak kelas 1 SMA Enjang, debut. Sebelum dan sesudah itu, aku tidak pernah melihat orang yang lebih brutal dari Seyon. Hei Yuntak, katanya kau mengalahkan Nyoman Choi ya? Bukannya kau kalah. Apa sih Sinting? Tapi bagaimana tuh si Yoman? Kudengar hari ini dia udah dihabisin. Apa? Sama siapa? Yungsuk dari 13, Baeksung Kim dari 19. Nggak tahu. Aku dengar dia diikat terus ditamparin sama anak yang bernama apa Yeon gitu. Diikat dan ditampar.
Brengsek, kreatif banget. Kau bohongnya. Kalau mau bohong, yang real dong. Memangnya ini zaman Joseon, diikat dan dipukul pakai tongkat. Aku yang akan menghabisi berdebah Nyoman Choi itu. Benar atau enggak? Kita cek aja ke kelas 15. Ditampar. Beneran. Kelas 15. Cecunguk itu. Beneran. Mukanya kayak cewek. Nyoman Choi pulang duluan gara-gara malu. Iya. Antek-anteknya juga. Wah, tapi cecunguk itu kelihatannya nggak sampai 50 kg. Sepertinya nggak sesuai dengan ukuran badannya. Dia ikat dan tampar si Nyoman. Brutal banget deh. Menarik juga cecunguk itu. Oh, dia kan Gayol Jin dari SMP Doeol. Sepertinya dia juga datang untuk lihat-lihat. Itu orang makin tinggi aja, brengsek. Wah, kau juga datang untuk lihat-lihat. Kalian kemana-mana masih aja satu paket ya. Yumin Park, Yuntaku. Apa lihat-lihat, brengsek. Tukang berkelahi. Senang aja melihat 4 orang yang kelihatannya tidak akan pernah bersatu ini nantinya menjadi legenda SMA Enjang. Tapi itu cerita yang masih lama. Ting teng ting tong. Sekian kelas hari ini, ketua kelas. Hey main yuk. Oke, hahaha. Brengsek, bayar utangmu. Ogah tuh. Firasat buruk itu. Seon berjalan sendiri ke dalam lorong jembatan. Hampir tidak pernah salah. Oh, kalian. Hei brengsek. Dia ceblok juga, bukan? Apa? Kau kalah sama berdebah seperti ini? Wah, Nyoman Choi, dasar kepala tolol. Hei, seandainya aku nggak diikat, sudah aku cecunguk itu yang dengan curangnya mengingatkanku dengan tali tas. Curang. Barusan ku bilang aku curang. Badanku cuma tulang, tinggiku cuma sekitar 160. Dari awal aku nggak sebanding untuk berkelahi. Ukuran badan dan jumlahnya nggak sesuai kan? Cecunguk sialan. Terus kenapa? Hah? Wah, keparat ini kalau ngomong bikin nggak enak ya. Badanku gemetaran. Aku takut. Tapi aku berpura-pura tidak begitu. Perasaan takut saat ini hanyalah khayalanku. Aku hanya berpikir bagaimana cara untuk menang. Bangsa, tadi aja kau banyak ngomong. Ah, dia sekarang takut ya? Bisu ya? Orang yang paling depan. Lihat, dia gemetar. Pertama-tama, bereskan dia dulu. Benamkan perasaanku dan tularkan rasa takut ini pada mereka. Gak perlu cepat. Terimalah pukulanku sialan. Menunduk saat pertama datang. Serak. Krap. Pluk. Hah? Bas. Kudubrak. Pluk. Tuk. 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 Pluk.
bajingan. Sion ancang-ancang dengan tangannya. Serah. Sial, dia melempar tanah. Mataku. Iya. Tuh, kuprak. Tuh, pruk. Aduh. Aduh. Mataku. Mataku. Apa-apaan dia ini? Mataku. Tolong, mataku. Bukankah aku sudah bilang, kalau sekali lagi mengacau, akan kucongkel bola matamu. Cetak, suara sabuk. Sabuk. Ceplak, cak. Menyedihkan. Kau tahu kenapa kau kalah dariku? Karena kau nggak bisa lepas dari jangkauan perkiraanku. Sakit kepalaku. Aduh. Hei, kau nggak apa-apa? Mataku. Hei, geblek. Jangan nangis, bikin malu aja. Berhenti nangis. Coba bangunkan dia. Aku yakin Nyoman bakal nangis kalau dikalahkan. Makanya aku ikuti karena khawatir. Tapi Shen Yun, rumornya tersebar dalam sekejap. Katanya Nyoman dihajar habis-habisan. Dia bawa anak-anak gengnya, tapi semuanya dikalahkan. Tapi katanya dia berkelahi dengan curang. Ada yang iri hati, ada yang melebih-lebihkan, ada juga yang sombong, merasa bisa menang kalau hanya segitu. Itu dia ya, yang katanya brutal. Anak sebrutal itu ya. Padahal dulu aku mengolok-olok dia. Sialan. Aku bilang ini karena sepertinya kau sama denganku. Jangan bertatapan dengan Nyoman Choi itu. Kau bisa mati. Ya. Hei, minggir. Sial. Suasananya gak enak. Krek. Look. Hei. Jelas sekali. Kenapa? Ku dengar kau yang mengalahkan Nyoman Choi, Yong Sek-na, dan Ju Cheol-min. Tiga-tiganya di bawah jembatan kemarin. Apa benar? Apa? Gila. Sion Yun ini jadi rumornya benar. Aku nggak dekat dengan si Nyoman, tapi Yong Sek-na itu saudaraku. Jadi aku akan anggap ini selesai kalau kau minta maaf. Kau pasti tahu kan aku siapa? Pil Yong Kim yang terkuat dari SMP Imdo. Enggak? Sepertinya gak ada alasan untuk ku minta maaf. Dan aku sama sekali gak tahu kau siapa. Brengsek. Apa? Tuh kan Pilyong, sudah ku bilang SMP Indo itu bukan apa-apa. Gak ada yang tahu siapa kau, geblek. Lagi pula dulu aku sudah pernah bilangkan, kau akan kubunuh kalau kau mengacau. Jangan berlagak pakai masker di kelas orang. Sana kelasmu sendiri. Ini kan juga bukan kelasmu. Antek-antek yang di belakang juga. Cepat nyah dari sini. Baik. Si
Kok Hyumin Park? Hah? Ngapain mereka? Hei, maaf ya, udah bikin ribut. Nggak apa. Kalau begitu, selamat belajar semuanya. Hei, lepaskan bangsat. Apa? Kenapa Hyumin Park minta maaf dan pergi? Oh, dia ini kemampuannya juga oke sih, tapi dia kuat dan beruntung. Sepertinya akan menjadi kehidupan sekolah yang damai. Laki. Sialan. Hyumin Park sialan. Dia memperlakukanku di depan anak-anak. Krek, krek, krek. Tapi kalaupun berkelahi dengan si kuat itu, sudah pasti bakal kalah aku. Nyut-nyutan lagi nih pundak. Lihat aja nanti Hyumin Park brengsek. Seret, 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 seret. Kyung Tae Lee, Yong Wang Lee, Baek Jin A. Dia terlalu brutal. Gak berani telepon. Pas ini nih. Oke. Kalau dia ini punya dendam juga pada Hyumin. Brengsek. Paslah. Kalau kau tahan posisi itu selama 2 jam, aku nggak akan pukul. Hihi. Kenapa? Gak bisa. Sumpah, ngapain sih dia nelpon? Apa? Pilyol game. Hei, kau tahu kan aku masuk SMA Enjang, Hyumin Park juga ada di sini. Terus, perasaan dia nggak layak untuk telepon aku. Nggak kuat. Hyumin Park bilang, katanya dia ingin mengalahkanmu. Brengsek. Apa maksudnya tiba-tiba, Katanya dia kalah karena Baek Jin A ikut campur. Sebenarnya dia udah menghajarmu sampai bonyok dengan mudah. Jadi lain kali dia akan menghabisimu katanya. Kau bakal biarkan dia berbohong seperti itu? Dia terhasut. Hei, Pilyong Kim, aku memang sudah berencana membunuh si Hyumin itu. Jadi kau awasi saja. Hihihi, kepancing dia, dasar bodoh. Satu lagi, jangan bilang ke Baek Jin A, karena dia akan kuhabisi dengan tanganku. Tutut. Hihihi. Bajingan ini harga dirinya memang tinggi sih. Hihihi. Padahal kelihatannya nggak bodoh. Sialan. Itu Pilyong Kim bilang apa dia? Si Hyumin Park menyebarkan kalau dia mengalahkanku. Ayo lanjut jalan. Sial. Hei, Jihon Bei, kenapa lama sekali seperti orang bodoh begini, Dasar Jihon Bei, mulutmu aja yang jago. Baek Jin A. Hei, enyah kau. Wah, Jengyun. Ya, sepertinya aku harus menginjak si Hyumin. Besok bawa anak-anak ke sana
dan seret Hyumin kemari. Oke, apa? Seret Hyumin pak kemari? Jeong Kang, berdebah ini mikir kapan saja setia sih. Kali ini akan benar-benar kuhabisi dia supaya nggak bisa ngomong macam-macam di belakang. Kalau begitu, lakukan sendiri dong. Emang katanya gampang seret dia kemari. Orang paling rendah di geng juga. Belajar? Aku nggak paham dia itu orangnya baik atau jahat sih. Sepertinya dia agak lebih pendek dariku. Tangannya juga cuma tulang. Penampilannya juga, kalau dibilang perempuan, aku bisa percaya. Anak yang rupanya seperti itu masih nggak paham situasinya. Aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri, tapi berkelahi dengan brutal seperti itu. Kenapa? Ada yang mau kau katakan? Hah? Enggak ada. Enggak. Aku jalan bawah jembatan di gerbang belakang sekolah itu. Kalau sebaiknya jangan lewat situ. Di sana itu sering terjadi kecelakaan dan banyak preman yang tinggal di situ. Tapi kan lebih cepat lewat jalan itu. Iya sih, tapi beberapa hari yang lalu di sana ada peristiwa. Mereka lupa sejenak karena berbagai peristiwa bahwa walaupun Yoman Choi tidak ada, tempat ini adalah SMA Enjang, di mana hiana-hiana berkumpul. Bertingkah sekali bedebah-bedebah itu. Bagus sih, gak ada Nyoman, tapi rasanya menjengkelkan. Sejujurnya, cuma orang bodoh yang kalah melawan dia kan? Lemah, lembut. Jangan-jangan Nyoman juga sebenarnya bukan apa-apa. Berak, kresek. Oh, kenapa? Toilet. Oke. Di toilet juga bahaya. Toilet laki-laki. Brengsek. Bolos kelas mat yuk. Dasar. Kelas mat itu jelas banget. Pasti ketahuan kalau bolos. Sialan. Pipis kau muncrat goblok. Tuk. Minggir. Sialan kau. Hati-hati dong pipisnya. Sebenarnya aku bisa menginjak-injak mereka yang bikin masalah, tapi agak ambigu untuk berurusan dengan hal sesepele ini. Toh manusia itu budaknya image. Di mata preman-preman itu, aku pasti bukan apa-apa. Aku gak perlu mengulang kejadian waktu itu lagi. Xion, aku gak apa-apa. Suho, aku sekarang seret rekrut. Udah balik belakang leher anak ini. Aku pergi ke toilet sebentar. Pasti terjadi pembulian lagi. Aku lelah.
Harusnya aku diam seperti orang mati, seperti tidak ada. Tapi aku jadi terlalu lebay. Aku berhayal seolah Xian Yeon bisa jadi teman baikku. Gumam, gumam, gumam. Ada banyak yang ingin kuberitahu. Apa dia bukan asal daerah sini? Dia harus berterima kasih padaku. Gumam. Plak, ceplak. Bikin jengkel aja. Berhenti berlagak. Bajingan Xian. Akan ku awasi kau keparat. Sial, aku lupa ini SMA Enjang. Jangan berlagak deh. Toh dia juga bukan tipe yang cocok main denganku. Tidur aja. Benar. Masih belum tahu kan? Kalian tidak bisa melihat anak sepertiku mengacau. Aku juga malas dah lelah. Kalau kalian tidak menyentuhku, aku juga tidak ada alasan untuk melawan. Saat ini, aku akan menjadi pengamat. Adalah pilihan yang rasional. Bla 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 bla. Ayo main biliar sekali aja. Aku gak main sama orang seperti kau yang kerja sambilan di tempat biliar bawah jembatan itu. Cantik banget loh. Gila. Waktu itu lagi pergi sama anak-anak buat minum kopi. Terus katanya Dia mirip Suzy dari Miss A. dek 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 dek. Kau ada uang untuk biliar? Aku nggak suka pinjam. Ada deal. Oke, iya. Awas kalau nggak jadi ya. Nggak bakalan. Tapi beneran cantik kan? Cekrek 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 cekrek. Zihon Bi, Jeyong Kang, orang-orang tolol. Ih, terima kasih loh. Aku sih tinggal nonton dan menikmati. Ayo kita tangkap Humin Park. Jam 4, bawah jembatan, gerbang belakang SMA Enjang. Sial. Hei, kita bolos kelas terakhir aja. Rumor soal pekerja cantik itu tersebar. Kalau kesana seusai sekolah, bisa nggak ada tempat. Kita belum pernah bolos kelas bahasa Inggris kan? Nggak pernah bolos kelas Inggris ya? Sok berpikir galau. Hah? Bolos, oke? Go 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 go. Yuk, ya, iya. Ngomong-ngomong, daerah bawah jembatan ini sepi banget ya. Seram ya. Kayak bakal ada hantu. Hei, aku jadi deg-degan. Kenapa kau yang deg-degan? Sinting. Deg 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 deg. Sedang menyelidiki ya. Tap 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 tap. Gimana pun juga, sepertinya dia nggak mungkin deh. Masa dikalahkan sama ceconguk seperti itu? Lagi pula, si Yoman nggak ada. Sepertinya aku bisa mengalahkan dia. Dia mah nggak ada apa-apanya. Kau lihat tangannya yang kurus itu. Ting tong teng tong tong teng tong ting. Kelas matematika. Wah.
sengaja. Soalnya tenggorokanku gak enak. Maaf ya. Aku mau meludah ke lantai. Maaf loh. Anak-anak ini, bel udah bunyi dari kapan? Wah, kau terang-terangan sekali. Kelas sudah dimulai. Mau apa dia? Ayo, cepat duduk semuanya. Kelas akan dimulai. Tak, 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 tak. Aku jelas-jelas sudah menunjukkan. Apalagi yang bisa membuat mereka lebih merasakannya. Apalagi Jam 4 akan selesai. Kalau tunggu di bawah jembatan, kau bisa tangkap dia. Sekarang jam 3, jadi Yumin Park. Tadi itu mereka takut saat ada Nyoman Choi, tapi karena dia nggak ada, mereka mengganggu Xion. Melihatnya pun aku nggak bisa percaya. Aku nggak mempercayainya. Bimbang. Lirik, tapi anak ini mukanya tenang-tenang aja ya. Mukanya saat itu seperti sudah tahu semua dan siap untuk semuanya. Kelincing. Apa nggak ada orang? Bangsat. Suzy, apa kita ditipu? Ceklek, ditipu apa? Selamat datang. Dek 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 dek. Bos sedang keluar. Kalian mau pesan minuman apa? Kami mau main 3 bal. Minumannya kopi saja. Gitu. Baik. 2 gelas kopi ya? Wah, gila. Bidadari. Harum kopinya. Rum. Cekit. Rum. Apa kita datang terlalu cepat? Jeongyeon, sepertinya kita terlalu cepat. Lebih baik kan daripada datang telat? Iya sih. Ting tong ting tong. Tong tong ting tong. Hari ini tidak ada penutupan kelas. Semuanya silahkan langsung pulang. Sampai sini saja. Seon melirik ke belakang. Hahaha, sambil melirik Seon. Hei, ayo pergi. Das. Iya. Sebentar lagi. Ramai riuh. Ya, Seon berjalan sendiri. Tap, 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 tap. Hah? Apa? Kau nggak lihat berita yang muncul dulu soal bawah jembatan? Murid sekolah kita kena tusuk dan dibawa ke rumah sakit. Semua orang di kompleksku tahu loh. Hei, ayo kita memutar. Ada anak-anak dari SMA Yusion. Yumin bajingan. Kenapa dia nggak muncul? Apa dia sadar dan kabur? Apa-apaan itu? Berapa orang? 1, 2, 3, 5 orang. Mustahil. Aku nggak perlu menimbulkan keributan sia-sia. Memutar saja. Aku nggak mau ketemu Yumin Park, si psiko. Tahu? Oh. Hei, cecunguk yang di situ. Cepat, sini kau. Hah?
apa yang harus kulakukan. Gak ada jalan keluar. Ya, sepertinya benar. SMA Enjang itu sekolah berandalan cupu. Lihat, cecunguk ceking macam itu aja berlaga. Ya, Jeng Yon, kau lihat dia berlaga tadi? Sini, anak keren. 5 orang apa bisa? Aku nggak pernah kan? Untuk sementara, apa aku harus mengalah? Kau lihat jamnya. Sepertinya si Hyum Impak sudah sadar dan kabur. Hei, masih tetap menatap dengan keren ya? Hei, plak. Ayo coba angkat kepala dan mendesah lagi. Sebelum pergi, kita mainkan anak ini dulu. Hihihihi. Plak, plak. Tahankah? Aku kan udah menang melawan 3 orang. Plak, plak, plak. Tahankah? Enggak. Setidaknya berdebah satu ini akan kubunuh. Seret, Sion mengeluarkan pulpen dari saku bajunya. Coba nangis, plak, plak, plak. Kalau nangis, nanti kelepas deh. Ya. Grab, plak, jak, cer, cep, gah. Wah, tanganku, apa? Ya, prak. Kenapa nangis? Mau kupanggilkan ibumu? Tuk. Duh, ini. Wah, apa tuh? Kenapa? Lagi lihat apa? Orang-orang itu bukannya anak SMA Yosun. Aku masih belum sodok ya? Oh, kalau dilihat dia kan Jeongyeon Kang, bawahannya si Jihon Be. Iya ya, si bangsat itu. Kalau Jihon Be berarti mereka datang gara-gara aku dong. Anyway, pokoknya, wah, lihat anak itu nekat amat ya. Kayak kau tuh nekatnya. Wah, yahoo, aku bisa main seru setelah sekian lama. Bats, Hyun Tak-go yang bisa berkelahi dengan nekat. Anjir, si Sion itu sialan, keren banget sih. Bajingan kecil itu langsung terpikat pada Sion Yon. Utang dulu ya kak. Drop, drop, grrr. Hei, kalian harus bayar sebelum pergi dong. Tap, 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 tap. Brengsek. Tap, tap. Aku nggak akan bisa menahan dari 5 orang. Tap, tap, tap. Ayo pikirkan, pasti ada jalan. Kalau orang pertama maju sampai ke depan sini, akan aku langsung tendang. Seret, set, cakep. Truk, cekluk, truk. Hah? Hehehe. Hai, teman-teman SMA Asian. Hei, bangsat, ngapain kau? Apa-apaan? Kau tiba-tiba muncul dan menendang. Mau mati ya? Jeongyeon, itu Gayol Jin
dari SMP Du EU. Sejujurnya aku nggak pede. Jumlahnya. Hei, anak kelas 15, Xion Yun. Ya, kok tahu namaku? Drop. Aku sejujurnya nggak pede. Kau ada ide? Bisa menang melawan mereka? Aku cuma berniat menyiksa satu orang lagi. Setelah itu, aku nggak memikirkan apakah aku dipukul sampai mampus atau bagaimana. Hah? Anak ini lebih impulsif dari kelihatannya. Gawat nih. Brengsek. Kalian merasa bisa menghadapi kami, ha? Hei, bajingan sialan. Lagi? Cecenguk ngumpul semua nih. Hiu mimpak. Dasar berdebah. Sial. Kalian senang sekali bertemu denganku ya. Apa kalian datang untuk menemuiku? Ya, pokoknya intinya yang pasti. Sepertinya posisiku di sebelah sini ya. Tim anak-anak nekat. Itu adalah pengalaman yang asing bagi Xion Yun. Dia selalu berkelahi dan melawan sendirian. Lelah dengan para penonton, dirinya yang dulu memutuskan untuk menjadi penonton. Berbeda dengan masa lalu. Kami cuma perlu menyeretmu, Hiu Mimpak sialan. Makanya, kenapa kau harus mendengarkan kata-kata anak buah Jion Bi? Hah? Marah. Kalau si Jion Bi punya urusan, suruh dia datang sendiri. Kenapa dia malah mengirim kau untuk membawaku Jeon Yong? Dia berhayal kalau dirinya itu Baek Jin A, atau dia lagi meniru Baek Jin A. Monyet juga bukan. Hiu Mimpak, jaga mulutmu. Meniru katamu, bangsat satu ini harus kubunuh. Atau tanganmu satunya mau kusayat juga seperti waktu itu Hiu Mimpak, biar ku buat cacat sekalian. Bangsat. Puk, ceduk, kuprok, jak. Duh, Yuntak. Padahal aku cuma mau adu mulut doang, lalu membiarkan mereka pergi. Bajingan bangsat, sayat katamu. Apa? Sayat? Puk, ceduk, bak, dak, cuk, cepok, cak. Cepatnya. Puk, ceduk, cak, cuk, cepak, cuk. Hyuntago, kupikir dia cuma bawahan Hiu Mimpak. Apa ini? Sayat katamu ke barat. Cuk, puk, puk, cepak, cuk. Nyut. Si bodoh itu. Usap, bangsat. Sialan. Tiba-tiba ngaco dia. Puk, cuk, puk. Nyut. Kau mengerti sekarang setelah kena satu pukulan? Beraninya cecunguk macam kau? Ayo sini, terima pukulanku. Hyuntak. Si geblek itu. Dengar cerita dulu. Sedikit aja.
Kenapa langsung gak mikir sih? Ah, sial. Udah terlanjur begini. Ayo, habisi bajingan-bajingan itu. Oke. Ret, ceduk, cedak, cuk. Krep, kerak. Hah? Hei, bajingan. Beraninya mengeroyok. Kyup, kerak. Bajingan ini. Padahal aku juga nggak pernah membuat orang berlutut dengan tenaga. Kerak. Tapi Jihon dan anak ini, kenapa genggamannya kuat banget sih? Cuk, puk, kerak. Puk, 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 cuk, 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 pok, cak, cuk, pok. Aku yang akan membunuh anak itu dengan curang. Pelan-pelan mengendap-endap di belakang Sion. Rep, hah? Harusnya kau jangan memegang kerah. Langsung pukul saja aku. Seret. Keretek, keretek. Wah. Aduh, tanganku. Atau jambak kepala seperti ini. Seret. Serap. Cuk. Sudah hentikan. Cukup sampai sini kan? Aku capek sialan. Cetak. Wah, aneh ya. Kau lihat ekspresinya tadi. Anak itu unik sekali, enggak sih? Cetak. Setelah melawan satu anak buah, sodokanku makin payah nih. Kuik. Ngomong-ngomong, kenapa sih cecukuk ini ikut? Aku nggak suka. Hei, aku cuma ngajak rapat umum sebagai pernyataan kita mengalahkan anak SMA Yoshin. Hihihi. Sebenarnya alasanku kemari Susi. Cantiknya. Hei, tapi si Sion Yeon itu malah pergi les, meninggalkan grup kita. Cukup banget ya anak suram itu. Cocok banget kok. Memang sih 30 menit sebelumnya. Hah? Akhirnya selesai juga berkat kau, walaupun agak brutal. Oh, Xiong. Hilang kemana dia? Sion Yeon. Celengak, celingik, celinguk. Hah? Cepatnya. Tap. Hei, ayo makan bareng dulu. Atau main biliar satu game. Seret, Sion melihat ke belakang. Aku bukan orang nganggur seperti kalian. Aku nggak tertarik. Kalian pergi saja, pergi sendiri. Oke. Tap. Cool banget. Dasar. Cetak. Tapi apa anak-anak Yoshin itu bakal tinggal diam? Enggak lah. Jihon B bukan tipe yang bakal diam saja. Cekit. Sial. Bodoh amat lah. Suruh aja dia kemari. Kita gak akan kalah. Cetak. Oh, selesai. Hoki banget. Hihihi. Gayol Jin, kau kalah. Yumin berhasil masukkan 3 question. Apa? Kalian curang ya? Kenapa mahal sekali?
Tadi diminta bayar sekalian game yang sebelumnya. Ayo lari, grab. Hihihi. Oh ya, Yuntak. Hah? Kau masih kepikiran soal waktu itu? Yuntak, kau nggak salah apa-apa, gebleg. Hah? Lupakanlah. Apa mereka ngomongin yang tadi? Tanganmu satunya mau kusayat juga. X min Y itu dalam diagram Venn ada irisan gabungan komplement di himpunan A. Ceklek. Murid yang di sana nggak boleh datang telat ya. Jadi ganggu pelajaran kan? Maafkan saya. Sion sambil menunduk. Seret. Sion membuka bukunya. Anak cowok yang cantik, kulitnya putih banget. Orang yang mencuri hatiku itu adalah kau. Cocok jadi idol. 10 menit istirahat. Silahkan yang mau ke toilet dulu. Wah. Hei, katanya hari ini anak sekolahmu nyerang SMA Enjang ya? Aku tahu ini karena aku berandalan SMA Yesion. SMA Enjang mah sekarang cupu. Sayang banget. Aku nggak bisa ke sana karena harus belajar dan hidup menutupi sifat asliku. Benar, kau kan tenar waktu SMP, Hoyong? Aku harus belajar sama para cucungu kutu buku ini. Walau begitu, aku harus masuk kuliah kan? Iya benar, belaga banget. SMA Yushan pasti menang kan? Jion B dan Jaeyong Kang, mereka berdua kan kuat. Paling sekarang udah habis sama mereka. Ya sih, mereka berdua kuat. Kan jago banget dari SMP. Kenapa sih mereka ngomongin gitu? Itu di kelas tempat les, merusak suasana. Krik. Jaeyeon, ya, oke. Anggap kalian gak berhasil nyeret Yumin ke sini. Tapi masa juga sampai dikalahkan begini? Waktu itu kita ke sana, ada Geol Jin dan Hyun Tak Go sama satu orang sinting lagi. Dan anak kini dikalahin sama cucunguk gak jelas itu sampai babak belur gitu. Pilyong Kim itu sepertinya memberikan berita palsu untuk mempermainkan kita. Si Pilyong Kim gak bisa menguasai SMA Enjang dan diasingkan dari aliansi gara-gara Hyumin Park. Buat apa dia melakukan itu? Padahal aku gak mau ngehebohkan karena malu. Kalau begini, imageku lebih hancur kan? Dan lagi, Haiba, kau bangga muncul di hadapanku, dibalut perban gitu, ha? Kau merasa terhormat, diinjak-injak sama cecunguk gak jelas. Hei Haiba, untuk sementara kau diam di rumah sampai kusuruh. Bajingan, kau menganggap remeh aku kan? Kalau ke Jangyong aja gak jawab. Aku ngerti. Dari awal salah. Dia menyuruh kita melakukan hal yang buat dia aja sulit. Gara-gara siapa aku jadi begini? Bajingan. Diam di rumah katanya. Sialan. Kau menganggap aku bodoh ya? Oke, akan kulaporkan semuanya kepada Baek Cina. Tim anak-anak nekat. Tim katanya. Apa maksudnya itu? Krik. Pilihan yang kubuat karena amarah sejenak menimbulkan hasil terburuk.
Harusnya aku melakukannya sendiri. Pandangan-pandangan meragukan yang selalu menempel selama 1 tahun terus menggangguku dan membuatku kesal. Sebelum bocor, aku harus bergerak cepat dan menghabisinya. Aku bukan aku yang dulu. Kalau bajingan Yuming Park gak kuhabisi, harga diriku akan terinjak. Dan suatu hari keparat itu juga. Dan di dalam tempat les, hari ini kita sampai unit 4 saja. Sampai jumpa minggu depan. Ya, terima kasih Pak. Seret, Seon memasukkan bukunya ke dalam tas. Hei, mau ke warnet kan? Oke, hehehe. Seragam SMA Enjang? Seon sedang membaca catatannya. Wah, ceking abis. Hehehe. Oh, catatannya lengkap. Catatanmu bagus. Aku mau fotokopi dong. Wah, hebat. Apa? Mereka kan anak-anak rese itu. Jangan pinjamkan. Hah? Ya udah. Ini lengkap banget. Hei, fotokopi untukku juga dong. Kayaknya cecunguk itu takut deh. Hihihi. Capek. Oh, melihat Seon yang berjalan keluar dari kelas. Hah? Itu kan Seon Yun. Dia bukannya masuk SMA IPA ya? Penghargaan untuk murid unggul. Kelas 1, Seong Hyo Yang. Kelas 2, Yong Deok Sim. Kelas 3, Noh Yung Han. Kelas 4, Seon Yun. Benar, dia sering dipanggil ke depan untuk menerima penghargaan. Anak elit seperti itu kenapa memakai seragam SMA Enjang ya? Gara-gara kejadian itu ya, waktu terakhir. Cekit, serak. Hah? Sepertinya satu arah ya? Satu arah, satu bus. Jadi catatan dia juga diambil karena terlihat polos. Kenapa aku kepikiran gini ya? Seperti anak yang dibiarkan sendirian. Benar, lain kali aku akan melindungi dia dari kekuatan jahat. Lumayan kuat. Setelah itu, ajak dia bicara. Nak, bahaya kalau nggak pegangan. Ya. Bahaya. Serat. Melihat Seon yang sedang berdiri. Aku ingin dekat dengannya. SMA Enjang. Sioman Choi masuk sekolah. Hei, mungkin bakal perang kedua dengan Sion. Berbisik-bisik. Tapi untuk sementara sepertinya bakal tenang deh. Ya kan? Dampak hari itu bukan main. Katanya geng dia juga dikalahkan di bawah jembatan. Hei, tutup mulut kalian. Suara sunyi di kelas ketika Siwan Choi berbicara. Krek, truk. Dek, dek, dek. Seret. Sion melihat Nyoman Choi. Sruk, krek, truk. Dek, 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 dek. Si Nyoman masih takut loh. Wah, coba ajak dia habisi Sion. Barengkah? Aku nggak berani. Aku nggak mau lihat pandangan seperti setan itu lagi. Nyoman, sekarang mau gimana? Untuk sementara kita perhatikan dulu aja. Kriet, culuk. Ngapain kalian bajingan? Hah?
Hei, jangan begitu. Sekarang cemuk-cemuk juga ikut nempel ya. Mau mati, ha? Wow, bukan begitu. Kami coba mau ngomong aja. Kalian pasti jengkel kan sama Sion Yun, bajingan itu ya kan? Ayo kita habisi dia bersama. Gak ada salahnya kan? Kalau bajingan seperti dia dibiarkan, gak enak juga dilihatnya ya kan? Lagi pula Nyoman, kau berniat untuk masuk aliansi Yongdeongpo lewat barisan Pil Yong Kim kan? Toh memang aku mau menghabisi dia. Kalau menarik hati Nyoman Pil Yong, aku bisa masuk ke aliansi Yongdeongpo. Aku bisa menyelesaikan masalah dengan mudah dan mendapatkan apa yang ku mau. Sekali mendayung, 2-3 pulau terlampaui. Kalau aku nggak ceroboh, mana mungkin kalah melawan berdebah kayak cewek itu. Bajingan ini masih belum paham betapa bahayanya Sion. Terus, apa rencanamu? Aku yang bakal menghadapinya. Kau tinggal dukung aja di sampingku. Dukung? Biar suasananya ramai aja. Aku yang akan menghadapi Sion, bajingan itu. Tunggu, kalau Yong Hon Yo mengalahkan Sion, tingkat levelnya jadi gimana? Berbelit kan? Enggak, untuk sementara kita lihat dulu. Bisa saja ini kesempatan untuk menyelesaikan tanpa menyentuhnya. Celak. Aduh, aku nggak sengaja lagi. Maaf ya. Belakangan ludahku mengucur terus. Mungkin karena aku pengen makan yang manis. Celak. Tes. Celak. Nyoman Choi dan Yong Hun Yo bersatu. Gawat. Nyoman Choi sudah tahu dengan jelas. Dari awal dia tak berniat untuk berkelahi. Aku bisa tahu melihatnya bersembunyi, ketakutan di belakang. Tapi bajingan ini masih belum mengakuiku. Aku perlu memperlihatkan padanya. Tidak disangka, kesempatan datang lebih cepat dari dugaan. Pecundang sialan baru hoki memang sekali aja. Udah merasa jagoan ya? Bajingan sepertimu baru mengerti kalau dihajar beneran nih. Seret. Sialan, orang lagi ngomong malah sibuk yang lain. Hei, berhenti mengelap buku dan jawab. Plak. Hah? Setiap kali aku harus selalu dalam kondisi terjaga. Rasanya capek. Alasannya jelas. Nyoman Choi saat ini nggak akan bergerak sembarangan. Pikirkan satu langkah lagi. Bajingan ini diperhatikan memang agak licik ya. Aku terus mengawasimu. Kalau bertindak dengan drastis, lawan akan bertangkap basah. Tak. Kau harus dihajar Aku nggak peduli kalau dibilang curang. Hah? Yang penting bagiku hanya satu. Wah, berdarah. Tidak kalah. Plak, ceplak, plak, puk, tak, ceplak. Curang banget pakai buku. Bajingan bangsat.
Cih. Hah? Puk. Tua. Tus. Puk. Puk. Buku matematika Sion tergeletak di lantai. Sion mengambilnya kembali. Tap, tap. Wah, hidungku berdarah. Wah, hidungku berdarah. Hidungku juga berdarah. Oh. Seret. Aku Sion Yon. Di akhir musim panas kelas 3 SMP. Cuang, dah, puk, dah, seret, dah, puk, dah. Telah bersumpah sejak saat itu. Puk, dah, puk, dah, puk. Untuk tidak kalah sama sekali. Celak, 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 celak. Apa-apaan keparet itu? Tampang seperti itu bisanya sesadis ini. Tap, dek, dek, dek. Tap, tap, tap. Seruk, zik. Pluk, klek. Seret, 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 seret. Sion membersihkan bukunya dari darah yang bercucuran. Sion melamun sendiri dengan kejadian yang tadi dia lakukan. Itu adalah adegan yang mengejutkan dan terkesan kuat. Dia meninggalkan lawan yang dihajarnya tanpa pandang bulu dan mengelap darah yang menempel di bukunya dengan tenang. Adegan itu membuat semua orang yang ada di kelas menjadi yakin untuk tidak mengganggu Sion Yon sama sekali. Seret, seret. Tamat sudah. Situasi ini nggak bisa diputar-balikan. Yong Hunyo keparat, sinting, membuat masalah semakin hancur. Aduh, gawat. Di kelas 1.8 lagi. Wah, Sion Yon lebih parah tukang berkelahinya daripada kau, Yuntak. Pernah berkelahi 3 kali dalam sehari, Yuntak. Orang pasti curiga karena dia kelihatan cantik dari luar, walau sebenarnya sifatnya itu sadis. Jadi orang pikir mungkin bisa menang melawan dia. Ya sih, kalau Nyoman dan Yonghun di kelas itu kalah, gamenya tamat dong. Tamatlah, padahal aku berniat menghabisi keparat Nyoman itu. Ngemeng aja kau, pasti kalah kau kalau lawan Nyoman. Dasar sarap. Enggak ya, aku bisa menang. Iya deh. Ngomong-ngomong, si keparat Jihon kok diam aja ya? Dia kan disikat habis sama si Sion-yeon. Kalau bertindak sembarangan, dia bisa malu. Jadi dia pasti gak akan bergerak dengan mudah kayaknya. Sion-yeon itu jago berkelahi ya? Berbeda dengan penampilannya. Sion-yeon, Jihon B si bego itu bukannya pergi sendiri, tapi cuma mengirim Jeongyeon dan antek-anteknya. Keparat itu lama-lama jadi seperti baik Cina saja. Babi, nggak ada yang berjalan sesuai rencana.
gara-gara kepala Jion B. Kebanyakan lagak doang. Aduh, pusing-pusing kepala. Seperti yang sudah kukatakan, aku yang harus menghabisi Hyumin Park. Pilyong sejak hari itu enggak menghubungi, dan kita yang harus menentukan timing. Melihat Haiba keparat itu dihabisi begitu, rasanya menyebalkan kayak tai. Mulai lagi si keparat bajingan Jihon B ini. Sejujurnya, apa kau juga nggak malu Haiba? Hah? Seret. Makanya aku bakal kasih kesempatan. Kalau mereka bergerak duluan, image kita jadi lebih bagus kan? Kesempatan apa? Kau selesaikan masalah yang kau buat. Kalahkan berdebah yang membuatmu seperti itu, keparat. Apa? Aku sendirian? Hah? Hei, keparat bego. Aku juga kesal banget rumor soal kita dikalahkan anak enjang tersebar. Tapi aku udah tahan, sangat menahan diri nih, hah? Kenapa? Bangke, kau nggak bisa? Kau mau diam aja dikalahkan sama anak cupu itu, hah? Bukannya begitu. Baiklah, aku akan selesaikan dengan tanganku sendiri. Bangsat. Oke, aku menantikan. Dia masih aja nggak bisa ngontrol ekspresinya. Oke, selanjutnya bakal aku beritahu lagi. Jeongyeon tinggal sebentar bicara denganku. Yang lain boleh pergi silakan. Baik. Bimbang. Ngapain kau? Nggak pergi? Iya. Dap. Bangsat. Kalau dia lihat langsung keparat setan itu, nggak bakal bisa ngomong segampang itu. Nyut. Gimana cara mengalahkan dia ya? Dia beneran di kelas 15 kan ada Nyoman dan beberapa anak lainnya. Nyoman sudah dikalahkan sebelumnya. Yonghun juga digebukin sampai berdarah-darah. Kalau udah ngalahin mereka sih, berarti dia udah nguasai kelas 15. Siapa namanya? Xianyeon. Xianyeon? Keraguan yang tersisa. Masa sih keparat seperti itu? Berkat kejatuhan Yong Hyun-yo malah menjadi jelas. Perkelahian kedua yang terjadi di dalam kelas itu menetapkan posisi Xianyeon dengan jelas. Xianyeon melamun dengan masa lalunya. Kenapa dia begitu? Sudah gila ya? Kenapa? Berbeda. Ini berbeda dengan waktu itu. Aku yang mengarahkan aliran ini dan aku yang merencanakannya. Aku akan menggunakan apapun yang bisa kugunakan. Alat atau perang psikologis, semuanya. Hei, anak kelas 15, apa benar kata dia? Beneran kok. Iya, aku lihat 2 kali di depan mataku waktu Nyoman dan Yonghun dihabisi. Wah, padahal dia kelihatannya nggak kuat. Kalau gitu, berdebat. Itu sekarang pentolannya kelas kamu ya? Wah, aku beneran nggak percaya deh. Kau bakal tahu kalau lihat langsung dia berkelahi. Gak akan bisa menang lawan berdebah itu.
Benar, dia agak unik. Hah? Kaget. Kalau lihat dia menghabisi keparat-keparat SMA Yesion di bawah jembatan, Xionyun itu... Xionyun. Hah? Hei, barusan Gayoljin, anjing gila dari SMP Du Eo kan? Anjing gila. Dia pendiam banget dan gak pernah ngomong ah. Dia juga selalu tertidur di jam pelajaran. Wah, kalian gak tahu legenda SMP Do Eo? Astaga. Apa? Coba cerita. Ding dong, ding dong. Bel udah bunyi. Aku harus kembali nih. Sebenarnya dia juga nggak tahu sih. Peristiwa sensasional yang terjadi dalam kehidupan monoton itu dalam seketika menjadi isu panas di SMA Enjang. Tanpa dia sadari sendiri, perlahan-lahan nama Xion tersebar. SMA Yuseon. Walaupun dikalahkan Xionyun, dia masih tetap preman SMA Yuseon. Hecheol Ha, jempolan di kelasnya. Dia yang dipanggil Haiba itu merasa kepalanya hampir pecah karena pusing. Kepalaku mau pecah, anjir, pusing banget. Nyut. Merasa dirinya preman kedua Hyongyun. Hah? Kepalaku pusing sekali. Haiba berdebah itu, kenapa hari ini terlihat tertekan begitu ya dia? Ya halo. Jadi sekarang semuanya ikut rapat aliansi kecuali aku. Bangsat. Gimana caranya cari anak keparat SMA Enjang itu dan mengalahkannya dalam sehari? Itu semua cuma tipuan untuk mempermainkanku, anjir. Enggak tahulah, aku harus cari tahu pelan-pelan. Oke, aku ngerti. Ya, bye. Pusing kepala. Anu, apa kau lagi cari seseorang di SMA Enjang? Ya, kenapa? Enggak. Di tempat kursus aku juga ada beberapa anak SMA Enjang. Mau aku coba bantu cari? Bajingan keparat ini lucu banget ya. Tempat kursus. Kau bercanda denganku, ha? Maaf, aku lupa sesaat. Bajingan ini kan iblis Haiba. Oh, tunggu. Sejujurnya gegabah banget kalau aku masuk sendirian ke SMA Enjang untuk melacak satu bajingan doang. Kalau nanti aku mau memberi alasan ke bajingan Jihonbe, gak ada salahnya. Untuk memberikan berdebah tolol ini, cari tahu dulu nih di mana tempat kursusnya. Aku cuma tinggal bertindak sesuatu dan memperlihatkan ketulusanku aja kan. Hei, rambut rumput laut, di mana tempat kursusmu? Perdamaian jalan kursus Yong-yun dan Haiba. Woi, anjing, berhenti mengembang kepeskan hidungmu. Cepat katakan, keparat. Nama tempat lesnya Hero Academy di daerah Noryangzin. Bisa dibilang hampir semua anak SMA di Yongdengpo berkumpul di sana.
Oh, oke baiklah. Nanti coba kirim aku petanya ya. Seenggaknya aku harus berpura-pura berbuat sesuatu nih. Rogo. Supaya Jihon B bajingan sinting itu enggak menjengkelkanku terus. Kalau aku berhasil melewati situasi memalukan ini, aku bisa melihat sosok si Jihon B kesulitan juga. Karena daripada anak emosian itu lebih gampang untuk menempel pada Jiyong Kang. Ding dong. Oh, apa ini? Kau tahu nomor HP-ku? Iya. Oke, aku bakal menghubungi kau kalau ada urusan ke sana. Kau harus langsung muncul, oke? Baik. Dek. Oke, aku gebuk ya. Iya, tuh. Rokok ini bakal sulit dipecahkan. Apa? 870? Hei Yuntakgo, kau belakangan gak makan, ha? Kayaknya dia gak cuma menggertak deh. Waduh. Suaranya pam hihihi. Siapa yang bisa pecahkan rekor ini? Hihihi. Selanjutnya kau, Gayol Jin. Ya, walaupun mustahil untuk melewati rekor ini, tapi berusaha untuk sesuatu yang indah kan? Tap. Hihihihihihi. Serat. Buak. Dua. Apa? Gayol Jin, sialan, pakai kaki. Tapi suaranya pam. Hei, aku yang menang. Hihihi. Balas dendam waktu di biliar. Hei, mana ada ditendang pakai kaki gitu, kampret. Aku nggak bilang jangan pakai kaki. Nggak tahu ya, namanya punch. Punch, punch. Udah, akui saja. Wah, ini sih bukan masalah mengalahkan Yumin Pak aja deh. Cecunguk kecil waktu itu juga nggak bisa diabaikan. Jeongyeon ini salah. Mungkin saja kalau mengganggu malah kita yang habis sama SMA Enjang. Itu karena kau masih belum mengenal Jihon B. Anak itu bakal melakukan apapun yang dia katakan. Jiyong Kang, sudah kubilang kan, jangan keluyuran sendirian. Hei. Suatu hari, Jion yang bakal menguasai semuanya, Enjang ataupun Yeongdeungpo. Suatu malam di tempat les. Rogo. Hah? Catatanku kemana ya? Oh, waktu itu catatanku aku pinjamkan ya pada anak berpenampilan seperti ini. Celinguk. Ah, di sana dia ya. Aku sekarang juga udah mulai dikenal di SMA Yoshin tahu. Hah? Apa? Ya. Rogo. Lapuk.
Hei, makasih loh catatannya. Yang penting gak ada lembaran yang hilang kan? Coba cek dulu. Jangan pelit jadi cowok. Mau ngerokok bentar nggak? Apa-apaan kunyuk-kunyuk itu? Karena dia terlalu polos dan baik, mereka seenaknya dan meremehkan dia. Bulu mata itu, kulitnya, ya ampun, dia terlalu polos jadi nggak bisa melawan. Siapa ya namanya dia? Penasaran. Lelaki yang gak ku ketahui namanya. Tunggulah, kakak ini pasti akan melindungimu. Wah, bangke seriusan. Ya. Apa-apaan mereka sih? Biasa, anak-anak perusak suasana belajar mereka tuh. Aku ini Yoyong Yun. Mana mungkin aku berbohong? Wah, kau kenal dan main sama Haiba yang terkenal kejam itu? Hahaha. Hei, kau nggak akan pernah tahu nasib seseorang. Siapa tahu kan lewat Haiba aku jadi bisa masuk sebagai berandalan SMA Yuson. Tapi anak sekejam Haiba itu juga tunduk loh sama Jihonbe. Karena levelnya berbeda. Jihonbe itu sudah topnya SMA Yushun. Sepertinya anak SMA Yushun sudah siap untuk menghabisi SMA Enjang ya. Kalau dia sampai mencari anak dari SMA Enjang, klik. Katanya Haiba berkelahi hampir seri deh sama dia kayaknya. Tapi akhirnya kalah. Jadi Haiba mencari dia untuk balas dendam. Nggak ada info lain selain dia anak SMA Enjang. Katanya kulitnya tuh putih seperti vampir dan matanya itu seperti mata ular berbisa. Namanya tuh siapa gitu. Intinya sih ya karena di tempat kursus ini juga ada nih beberapa anak SMA Enjang. Kalau Haiba datang, dia bakal cari tahu nih infonya langsung kan. Kayaknya sih bakalan seru, nggak sih? Iya nih, bisa lihat yang menarik nih setelah sekian lama. Preman-preman itu merokok di koridor. Paling nggak suka deh sama yang begitu-begitu. Tentunya setelah itu jadi tenang. Tidak akan ada lagi masalah yang membuat lelah. Dan aku juga tidak akan bertindak bodoh seperti dulu. Dengan tenang seperti ini, tanpa ada masalah. Tapi kalau berandalan SMA Yushun seperti Haiba sampai datang ke tempat kursus ini, bukannya kau juga bakal dianggap banci? Hah? Masa? Iyalah, bego. Kalau kau juga ada di sini, tempat kursus yang penuh anak-anak teladan yang mau belajar, berarti kau banci kan? Brengsek. Terus kenapa? Sekarang banyak berandal yang pintar juga tahu. Bangsat, imageku jadi rusak nih. Anak SMA Enjang juga cuma ada banci-banci seperti itu. Udah telepon aja. Haiba. Halo? Hei, aku di depan tempat kursusnya nih. Keluar kau. Ya, baik. Dia serius? Hei, Haiba sekarang ada di bawah katanya. Hah?
Seriusan? Haiba? Ayo cepat turun. Ya, bentar. Hei, Haiba sialan. Sadarlah. Masa sih? Haiba? Harusnya kau telepon dulu waktu mau berangkat. Kalau dilihat langsung, brutal sekali mukanya Haiba ini. Jangan banyak omong, beritahu aku jalannya. Iya, sebelah sini. Berbisik-bisik. Cecunguk-cecunguk ini sudah semua. Iya, anak SMA Enjang cuma ini. Ada beberapa orang lagi sih, tapi mereka itu cuma banci. Hei, di antara kalian, ada yang tahu bajingan bernama Xian Yun? Ah, aku tahu sih, tapi cuma nama. Aku juga. Anak yang tiba-tiba muncul dan jadi pentolan kelas. Nama dia terkenal, tapi aku nggak tahu wajahnya. Bangsat. Udah itu doang. Sial, malah bagus sih. Aku juga sebenarnya cuma mau berlaga aja sih datang ke sini juga. Aku nggak mau bertemu dengan orang itu. Serem sekali dia. Apa? Aku boleh lewat? Iya lewat aja. Hei, aku bilang lewat, kenapa nggak lewat? Ayo lewat, hah? Hei, coba hentikan mereka. Aku juga takut. Apa-apaan mereka? Kayak mafia aja sih. Apa enggak ada yang menghentikan mereka? Harusnya dia nggak ikut campur. Kejam banget. Ini nggak benar. Seret. Hei, Haiba, berhenti. Bajingan mana yang berani memanggil julukanku dan bukan namaku? Bajingan yang di sana ya? Oh, kayaknya iya. Siapa ya? Gak kelihatan. Seret, krik, jedek. Siapa dia? Gak kelihatan. Apa-apaan anak ini? Dia jalan ke depan. Tap, 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 tap. Apa dia nggak bisa membaca situasi? Hei, siapa bajingan yang jalan kemari di situ? Aku juga nggak melihatnya. Coba kita lihat, apa dia juga berani bertatapan mata? Bangsat. Tap, tap, tap. Xian berjalan ke depan. Gimana nih? Dia udah gila ya? Siapapun, hentikan dia. Gimana kalau dia juga digebukin? Tap, tap, tap. Xian tetap berjalan ke depan. Kayaknya familiar deh dengan siluetnya. Oh, bajingan itu kan. Oh, seret. Cetrek, 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 cetrek. Cetrek, 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 cetrek. Cetrek, 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 cetrek.
Rasa ngeri itu dipelajari. Dalam sekejap, kepala Heba terpenuhi dengan ingatan satu itu. Hei Ciul, jangan pedulikan, bajingan itu cuma banci. Apa ini? Dia, kenapa dia gemetaran begitu ya? Bangsat. Padahal aku cuma mau menggertak saja. Kenapa bajingan iblis itu ada di sini? Kenapa? Ceklik, ceklik, ceklik. Kenapa? Gempar. Ceklik, ceklik. Nyut, 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 nyut. Bajingan ini, aku nggak bisa menang. Keparat ini benar-benar bajingan iblis gila. Rasanya situasi ini harusnya kuhentikan. Bingung. Tapi situasi ini aneh. Haiba si anjing gila itu diam saja. Dia akan menghabisi semua yang nggak sesuai dengan kemauannya, walaupun masalah kecil. Tutup mulutmu. Puk, puk, puk. Duh, duh, duh. Ceklik, 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 ceklik. Seret. Hah? Shoot. Tap. Krek. Cedak. Cubuk. Kaget. Saat itu, perasaan yang di dalam Hyeocheol Ha bukanlah penghinaan karena tidak bisa melawan, tapi perasaan lega, nyut, 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 karena tidak terjadi apa-apa. Itu yang dirasakannya. SMA Enjang. Kelas 15. Ujung-ujungnya situasinya jadi sesuai apa yang kupikirkan dari awal. Nyo Mancoy sepertinya ke sekolah hanya untuk tidur deh. Yong Hunyo juga nggak bisa tinggal di kelas selain jam pelajaran. Ini benar-benar kehidupan yang kunantikan. Aku nggak mengharapkan kehidupan sekolah yang seseru dan menyenangkan. Semoga terus damai seperti sekarang. Yeay. Ngomong-ngomong, hari ini si Yeon juga tidur terus dari pagi. Tutup tirainya deh, pelan-pelan. Srek. Yeon, tirainya harus ditutup dong supaya tidurmu bisa nyenyak. Aku bisa gila karena khawatir padamu. Percaya dan ikuti saja aku. Kenapa sih kau belajar segila itu, Yeon? Apapun yang terjadi di kelas, kau jangan ikutan ya. Deg, deg, deg. Hah? Aku ketiduran. Apa aku pernah tidur selelap ini belakangan? Tirai? Apa dia kelihatan? Buka tirainya kalau mau baca. Hah? Apa? Aku sudah bangun, jadi buka saja tirainya. Oh, oke. Kalau udah bangun, ayo keluar. Hah? Maaf. Silau ya? Karena tiba-tiba aku buka. Dia kan cowok, kenapa aku deg-degan? Kenapa matanya saya begitu sih? Seret. Belakangan kelas kita agak sepi nggak sih?
Itu sih gara-gara si Yon. Kayaknya baru pertama kali merasakan suasana seperti ini di Enjang. Iya. Ngomong-ngomong, gelisah. Kau tahu kan minggu depan kita piket? Oh iya. Oke, kalau gitu, kalau misalnya nggak bisa datang lebih pagi, kau boleh kok serahkan ke aku. Biasanya juga aku datang lebih pagi darimu, jadi nggak masalah. Iya sih. Lirik, kelas kita benar-benar sepi ya. Kelas 1. Ting dong, pilih yang bajingan jancuk, itu nggak bisa diapa-apain. Katanya kau hampir menguasai Enjang. Heong sok nak, bajingan setan ini mainannya sama bajingan payah nyoman coy itu. Keparat licik itu melemparkan tanah ke mataku. Srek, wah, duk. Kalau gitu, kau selesaikan sendiri aja. Bawa Ju Cheolmin dan anak-anak. Bangsat itu. Sebenarnya Ju Cheolmin dan bajingan nyoman juga ada di situ. Kalian bertiga dikalahkan satu orang. Hei, apa gunanya kerabat? Selamatkan imageku dong. Image ke apa kek? Kenapa Hyumin bajingan itu ikutan di sana? Aku nggak peduli orang lain, tapi kalau Hyumin Pak, bajingan itu nggak ada jawabannya. Bangsat. Walau begitu, kalau memang harus menunggu, sepertinya Hyumin Park bakal diselesaikan oleh Jihon B itu sendiri. Kalau begitu, berhenti Jihon B. Sampai sebelum Jihon bajingan ini maju dan menginjak Hyumin, apa aku harus diam saja menunggu? Selain Hyumin Park, gak ada alasan untuk ku minta maaf. Dan aku sama sekali gak tahu kau siapa. Brengsek itu. Dia lewat. Beraninya bajingan culun itu. Push, tes. Celak. Seret. Oi, pentolan kelas 15. Lirikanya tajam banget. Bajingan macam gitu jadi jempolan. Kelas 1. Hei, katanya kau jago berantem ya? Jangan berlagak cuma karena kau ngalahin si nyoman sial, atau kau akan kubunuh. Carat Gyeolgyeom selain Hyumin, nggak ada alasan untuk ku minta maaf. Dan aku sama sekali nggak tahu kau siapa. Beraninya bajingan culun itu. Pilon Kim, pentolan lulusan SMP Indo. Sebenarnya dia bukan tipe petarung yang jago. Tapi bagaimana dia bisa naik ke posisi tertinggi saat SMP? Alasannya adalah trik politik unik Pilon Kim. Dimulai dari situ. Aku beli motor Yamaha. Wah, tajir ya orang ini. Dan pembantaian orang tidak bersalah, dia selalu mengamati mangsa yang cocok. Dan begitu dia yakin kalau orang itu lebih lemah darinya, senyum. Dia bikin ribut dengan cara apapun. Apa lihat-lihat, dan menindas orang secara berlebihan. Puk, Kalau gini mungkin baru sadar ya. Dia ini parah juga ya. Tapi dia tidak bisa begitu pada lawan yang lebih kuat darinya.
Jin Hwan Mon. Sudah kubilang benar bangsat. Ya oke. Jin Hwan Mon, Seng Won Oh, dan Ju Hye Syuk. Kalau aku bisa menaklukkan 3 orang ini saja, sepertinya aku bisa menguasai SMP Imdo. Orang tua Pilyom Kim yang melakukan bisnis penyewaan di Yeouido memecahkan masalah ini dengan mudah, yaitu dengan kekuatan uang. Hari ini katanya Pilyong suruh kumpul di Hof area X depan stasiun Yeouido. Tapi apa kita bisa masuk ke sana? Belakangan kan rajanya ketat. Kan pengaruhnya Pilyong Kim. Hahaha. Kau pergi kan? Harus dong. Di sana katanya oke banget. Hof. Hal itu sangat mudah. Kenikmatan pengalaman membangkang pertama kali. Si geblek. Kayaknya nggak bisa minum ya. Siapa bilang brengsek? Kegembiraan aneh seakan menjadi sesuatu dalam grup. Pilyong, gimana kau bisa masuk kemari? Aku mah semuanya free fast. Luar biasa. Tapi belakangan si Jin Hwan Mon itu berlaga. Dulu bukannya kau bertengkar dengannya? Bangsat itu mah. Sebenarnya aku cuma terdorong sedikit sama anak itu. Hei, jangan begitu. Bukannya kita ini teman? Jing, ayo kalahkan dia barengan dong, yuk. Aku akan bantu kalian, oke? Tergoda. Grup itu tidak takut apapun, dan Pilyong Kim naik ke posisi paling atas. Jangan belagak kau, Ji Hwan Mon. Itu adalah cara Pilyong Kim. Tap 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 tap. Bar. Hei, Pilyong suruh ke sini. Tapi apa benar? Sepertinya benar. Bangsat. Apa kita nggak bakalan diusir nanti? Diusir? Iya sih. Kayaknya ini bukan tempat yang bisa dimasukin anak SMA deh. Oh, ada telepon. Iya, aku udah di depan nih. Benar, namanya bar. Iya, masuk aja sini. Selamat datang. Beliau sudah menunggu di kamar nomor 7. Wah, padahal Pilyong Kim bukan anggota aliansi preman Yongdengpo. Tapi lihat skala mainannya. Dia kan tajir, dari SMP udah menonjol. Crack. Bla 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 bla. Yo, udah datang. Banyak sekali orangnya. Hah? Ada cewek-cewek juga. Duduklah sini. Minggir dulu. Hei, kenapa nggak langsung masuk? Kita tadi ngerokok dulu di luar. Sebenarnya agak ragu sih. Mereka Theo Jin dan Shu Chanjang, teman-teman dari SMA Enjang. Salam kenal. Kami teman-teman SMP-nya Pilyong. Iya, kami dari SMA Guanghan. Oh, iya, salam kenal. Kesan pertama yang buruk. Hai, aku Min Jili. Salam kenal. Iya, cantiknya. Dua orang yang hanya tahu samar-samar mengenai Pilyong Kim. Hei, pesan makanannya lagi. Merasakan sesuatu setelah menyaksikan langsung skala dan kedudukan Pilyong Kim. Bajingan ini nggak main-main. Kekuatan Pilyong Kim, pentolan SMP Imdo. Hei, luar biasa. Adalah kesempatan yang tidak bisa dilewati. Pilyong pernah gebugin anak berapa kali,
di belakang gedung olahraga waktu SMP. Benar. Jadi kau masih menunggu timing karena baru awal semester? Kalau cuma semua yang kecil-kecil aku kalahkan. Nanti waktunya habis, imageku juga jadi nggak bagus-bagus amat nantinya. Hei Pilyong Kim, kalau kau pasti bisa deh menguasai Enjang, ya kan? Walau bakal sulit sih menghadapi Hyumin Park. Sesuai katamu, aku sedang menunggu timing. Tapi ada beberapa cecunguk nih yang menjengkelkan. Siapa? Kalau cuma ecek-ecek, mau kamu yang bersihin, ha? Mereka ini juga cukup terkenal sih di SMP Sungyel. Kita ngobrol pelan-pelan aja sambil minum. Malam kan masih panjang. Hei, ambilkan buku menunya. SMA Enjang, kelas 1.1. Wah, bangke. Kau ngebayangin gak sih? Makanya. Cih. Glek. Oh, dia kan anak kelas 1.5 yang diomongin Pilyong. Hah? Cecunguk yang ngalahin Nyoman. Lihat tuh anaknya kayak apa? Apa itu? Ih, ceking amat. Cokot. Timingnya pas banget. Cekrek. Cur. Pure cur. Cer. Hah? Wah. Hahaha.